Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat subscriber yang berbahagia, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, murah rezekinya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini admin akan melanjutkan kembali novel dengan judul Ayah Tiri, memasuki episode ke-8 dengan judul Cerai. Seperti apa kisah kelanjutannya? Namun ada baiknya untuk yang belum subscribe, sebelum saya melanjutkan ceritanya, silahkan dibantu subscribe, kemudian nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan apabila nantinya sudah ada update video terbaru. Terima kasih. Assalamualaikum. Hai Lia, gimana kabarmu? Ada sebuah chat masuk ke aplikasi Hijoko. Tak ada foto profilnya. Kulihat dia masih online, hanya ku baca tanpa ku balas. Aku tak tahu siapa dia dan tak ingin cari tahu juga, meski sedikit penasaran dari mana dia tahu namaku. Padahal aku bukan selebritis, bukan pula online shop yang seringkali pajang nomor HP di profil medsosnya. Ku lanjutkan nyetrika sambil menonton film Bollywood kesukaanku. Tak berselang lama HP ku kembali berbunyi. Sibuk ya? Maaf kalau mengganggu. Aku hanya membacanya kembali tanpa membalas. Kulihat dia masih sibuk mengetik, entah apa yang akan dikatakannya lagi. Kutata setumpuk baju di lemari plastik di sudut kamar kosku. Kita mengetuk pintu sambil ngoceh gak jelas. Ngapain sih berisik amat? Tanyaku saat kulihat kita di depan pintu sambil menjepit handphone di pundaknya. Cilok. Dia memberiku sebungkus cilok yang masih hangat. Sepertinya dia baru pulang main, lalu pamit untuk masuk ke kamarnya. Hari Minggu seperti ini memang biasanya kos sepi. Teman-teman kos asik liburan atau sekedar makan keluar bersama pasangannya masing-masing. Tidak sepertiku yang selalu sibuk dengan setumpuk cucian atau setrikaan. Lagi pula aku memang kurang suka jalan-jalan, apalagi aku memang gak punya pasangan. Tepatnya malas dan gak mau pacaran. Aku lebih senang baca novel atau lihat Instagram sambil tiduran di kos setelah urusan pergombalan kelar. Ku buka aplikasi hijau bergambar gagang telepon lagi. Oh ya, maaf kalau lancang karena sudah minta nomor handphonemu tanpa persetujuanmu dulu. Lagi-lagi chat darinya, entah siapa, dia masih online. Sengaja aku baca saja tanpa membalas. Aku ingin dia menjelaskan sendiri siapa dirinya tanpa harus kutanya. Azan zuhur menggema, ku ambil wudhu dan menjalankan perintahnya. Ku lipat sajadah coklat dan memasukkannya kembali ke dalam lemari. Handphoneku berdering tanda panggilan masuk. Kukira pengirim chat misterius itu, ternyata bukan. Nama ibu muncul di layar. Segera ku pencet yes untuk menerima panggilannya. Assalamualaikum Lia. Salam ibu dengan nada gemetar. Kenapa bu? Ada masalah apa? Maafkan ibu ya nduk, kalau ibu selalu merepotkan Lia. Kok ibu ngomong gitu? Ibu gak pernah merepotkan Lia. Memangnya ada masalah apa bu? Tanyaku lagi. Ku dengar ibu menghembuskan napas pelan. Maaf nduk, apa Lia masih punya tabungan? Aku diam sejenak. Aku memang sudah tak memiliki tabungan sedikit pun. Sisa 100.000 untukku sampai akhir bulan. Kadang aku berpuasa Senin Kamis, selain berpahala juga untuk mengurangi pengeluaran. Tabungan yang untuk haji Mbah Kakung itu masih ada tonduk? Tanya ibu cepat. Aku ingat tabungan itu memang masih ada, aku tak pernah memakainya. Dulu rencananya memang untuk haji Mbah Kakung, namun karena Mbah sudah pergi, aku berencana untuk menyerahkannya ke panti asuhan atas nama Mbah Kakung saja, supaya bisa untuk tabungan amal Mbah Kakung di sana. Lia, panggilan ibu kembali mengagetkanku. Masih bu? Memang mau buat apa? Tanyaku lirih. Ada berapa nduk? Ayahmu telat bayar bank 3 kali. Kemarin petugasnya datang. Kalau bulan ini nggak sanggup bayar lagi, rumah ini yang jadi jaminannya akan dilelang. Entah itu cuma gertakan atau beneran ibu nggak tahu. Tapi ibu takut kalau beneran dilelang dan terjual. Ibu dan adikmu mau tinggal di mana? Ku dengar tangis ibu.
Aku tahu kekhawatiran dan ketakutan ibu saat ini. Ibu bisa lihat jemput kita tinggal di sini bersama, Bu. Dari nada bicaranya ibu agak kaget mendengar jawabanku. Mungkin tak menyangka aku akan mengatakan itu. Maksudmu piye, Nduk? Lia akan menjemput ibu dan Satria ke sini. Jawabku lagi meyakinkan. Entah keberanian dari mana aku bisa mengatakan itu pada ibu. Maksudmu kamu minta ibu untuk pisah sama ayahmu? Tanya ibu dengan sedikit gemetar. Aku hanya diam, tak membenarkan dan tidak menyalahkan. Sudahlah, Nduk, jangan ngomongin soal cerai. Ibu takut kalau ayahmu dengar, ibu pasti sudah dihajar. Aku tak menjawab, kembali diam dan mendengarkan suara ibu. Apa tabunganmu itu masih ada? Kalau masih, biar ayahmu pinjam dulu buat lunasi tunggakan itu. Tiap hari dia marah-marah gak jelas. Bahkan Satria juga kena omelannya. Ibu tak tega kalau ayahmu mulai membentak-bentak dia. Satria masih terlalu kecil, tak tahu beban orang tuanya. Ibu kembali menjelaskan panjang lebar. Masih, Bu, ada 9,5 juta. Masih di ATM karena Lia juga nggak pernah otak-atik. Rencananya mau Lia serahkan ke panti asuhan, tapi kenapa, Nduk? Nunggu genap 10 juta dulu, Bu. Tapi kalau ibu butuh, Lia transfer ke ibu saja. Insya Allah Mbah Kakung juga ridho kalau memang ibu lebih membutuhkannya. Tangis ibu kembali pecah. Air mataku pun mengalir tiba-tiba. Mengingat Mbah Kakung yang sudah bahagia di sana, mengingat ibu dan Satria yang mungkin saat ini menjadi sasaran utama kemarahan ayah. Maafin ibu ya, Nduk. Maafin Mirah ya, Pak. Suara ibu dengan tangisnya terdengar jelas di telingaku. Tak berselang lama, ku dengar deru motor ayah berhenti. Ingin rasanya segera aku tutup telepon ini, tapi tak tega. Sepertinya ibu masih ingin meneruskan obrolannya. Kira-kira ibu butuh berapa? Tanyaku kemudian. Siapa, Mirah? Lia toh? Teriak laki-laki itu. Sebelum mengiyakan, handphone ibu sudah beralih ke tangannya. Kamu masih punya tabungan kan, Lia? Cepat transfer 6 juta kalau kamu masih ingin ibu dan Satria tidur nyenyak di rumah ini. Kata-kata ayah memang pedas, seolah hanya ibu dan Satria yang membutuhkan tempat tinggal. Mungkin dia ingin tinggal di lubang semut kalau rumah itu beneran dilelang dan terjual. Biarin aja dilelang, Lia akan jemput ibu dan Satria ke sini. Entah keberanian dari mana tiba-tiba aku begitu lancar mengucapkannya. Ayah terdengar sangat kaget. Maksudmu apa, anak sialan? Dasar gak tahu diri, gak punya rasa terima kasih. Giliran aku bangkrut enak saja kau mau jemput ibu dan adikmu, Bentaknya lagi. Ku dengar ayah dan ibu sedikit ribut. Sampai kapanpun gak akan kuceraikan ibumu. Giliran susah kalian mau angkat kaki dari rumah ini. Ku dengar dari suaranya ayah benar-benar murka. Siapa yang ngajarin anak siaran itu? Pasti kamu, toh, Mirah. Bukannya balas budi sudah dibesarkan malah ngelunjak dia. Begitu kalau keturunan preman, otaknya gak pernah dipakai buat mikir. Sakit hati rasanya laki-laki itu mengungkit asal-usulku lagi kesekian kalinya. Daripada selalu makan hati, lebih baik cerai saja, Bu. Tangisku pecah. Ku dengar ayah mengeluarkan sumpah serapahnya sebelum akhirnya membanting handphone jadul ibu. Demikian tadi kisah di episode ke-8. Bagaimana kisah kelanjutannya? Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta bagikan cerita ini ke teman-teman. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.